Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maroni Fuad, guru PJOK dari SMP Presiden Cikarang, Bekasi. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka, yaitu mengapa kurikulum harus berubah. Materi dalam topik 2 kurikulum merdeka yaitu pemahaman kurikulum dan pembelajaran, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, dan struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Topik kurikulum merdeka Modul 1 yaitu kurikulum dan modul 2 mengenai kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertinggi. Dalam buku Basic Principle of Curriculum and Instruction karangan Ralph Tyler, komponen dalam kurikulum yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Klasifikasi kurikulum ada 3, yaitu 1. Tujuan pembelajaran atau konten, 2. Panduan pedagogi, dan 3. Panduan asesmen. Dapat dikatakan bahwa kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Menurut proyeksi pendidikan OEYD tahun 2030, bahwa pendidikan tidak hanya kognitif, sikap, dan psikomotorik saja, tetapi juga ditambahkan nilai atau value. Jadi, bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten materi yang esensial yang dilaksanakan secara mendalam. Contohnya, pada siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Selain itu, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Adanya isu kekinian seperti perubahan iklim global, teknologi digital, dan industri multinasional menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid menghadapi dunia yang penuh tantangan. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Konteks satuan pendidikan yang beragam itu membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di dalam kelas, sehingga kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Letak geografis, perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, faktor budaya dan sosiologis, serta perbedaan murid menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui adaptasi terlebih dahulu
dan disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Hal ini bisa diterjemahkan dengan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Sedangkan kerangka dasar kurikulum yaitu tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen serta capaian pembelajaran. Kurikulum bersifat dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Dengan KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai keadaan kontekstual satuan pendidikan agar pembelajaran murid lebih bermakna. Komponen operasional satuan pendidikan yaitu 1. Karakteristik satuan pendidikan, 2. Visi, misi, dan tujuan, 3. Perencanaan pembelajaran mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban ajar, program kurikuler, program ekstrakurikuler, dan penguatan profil pelajar Pancasila. 5. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru yaitu 1. Berpusat pada murid, 2. Kontekstual, 3. Esensial, 4. Akuntabel, dan 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 5 prinsip pengembangan KOSP yaitu 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran, 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid, dan 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam merdeka belajar.